Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rashidah Zaini, mahasiswi PPG Batch 2 2024 LPTK UINSA Surabaya. Hari ini, Selasa 28 Januari 2025, sedang melakukan pengambilan video praktik pembelajaran UKIN di SMK Negeri Dander. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, Ibu awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak ada. Hadir semua hari ini ya. Nanti akan Ibu cek di absensi. Mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Karena kita akan mengikuti pembelajaran. Yang harus kita ikuti pembelajaran hari ini adalah, silakan dilihat. Materinya adalah Cinta tanah air dan moderasi beragama. ya. Anak-anak sudah mengenal cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Halo? Sudah ada yang pernah tahu cinta tanah air? Makna cinta tanah air? Belum. Kalau wujud kita sebagai seorang pelajar, pernah nggak terbersit sebagai seorang pelajar, wujud cinta tanah air, wujud cinta kepada tanah air itu seperti apa? Ada yang bisa? Mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera. Ada yang lain? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Ada yang lain? Yang lain jawabannya. Halo belakang? Tidak bolos sekolah. Ada yang lain? Sekali lagi. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Banyak hal yang lain yang harus kita pelajari dari makna cinta tanah air dan moderasi beragama Islam. Ya, anak-anak, baik, untuk kegiatan pagi hari ini, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Saya persilakan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan TBTQ yang biasa kita baca, diawali dari surah Al-Ikhlas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, kita baca bagian ayat suci Al-Quran. Kita awali pagi hari ini, mudah-mudahan menambah kelancaran dalam menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Anak-anak, dalam materi kita tentang cinta tanah air, kembali kepada materi kita ya, tentang cinta tanah air. Sebelum nanti saya berikan tugas, anak-anak perlu ketahui bahwa ada 2 tugas yang harus terselesaikan. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan pembuatan poster. Yang kedua, ibu nanti akan membuat soal bagian asesmen, penilaian kalian, apa kalian sudah paham tentang materi yang ibu berikan. Caranya, ibu akan memberikan LKPD dengan, bisa diperhatikan layar di depan, itu nanti sudah ibu pasang di sudut-sudut kelas, itu nanti berupa barcode. Silahkan anak-anak cari di manakah barcode tersebut, kemudian diselesaikan tugas apa yang ada di barcode tersebut. Itu masing-masing nanti ada tugasnya. Silahkan nanti diselesaikan ya. Namun sebelumnya anak-anak, perlu kita ketahui tentang makna cinta tanah air. Anak-anak bisa melakukan literasi dengan membuka gadgetnya. Silahkan dibuka gadgetnya. Ibu akan memberikan link. Materinya tentang apa anak-anak? Cinta tanah air. Cinta Tanah air. tanah air. Cinta tanah air. Moderasi beragama. Anak-anak pernah memahami tentang hubbul watan minal iman? Pernah mendengar? Watan minal iman. Apa itu ya? Cinta tanah air bagian dari iman. Yang keras, Mbak? Cinta tanah air bagian dari iman. Oke, cerdas. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Apakah itu hadis? Bukan. Hadis tidak itu? Bukan. Siapa yang berani menjawab? Hadis tidak itu? Iya. Iya? Iya? Iya. Semua sama jawabannya? Nah, itu yang nanti akan kita buat literasi. Sebenarnya anak-anak, hubbul watan itu adalah bukan dari hadis. Itu adalah slogan. Bagaimana ulama dulu mempromotori pergerakan Islam di Nusantara pada saat penjajahan dulu ya, sehingga punya slogan yang kuat, sehingga mendasar pada masyarakat bahwa sampai dianggap bahwa itu adalah sebuah hadis, padahal itu bukan hadis. Apa tidak artinya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Betul, itulah pentingnya menanamkan cinta tanah air. Andaikan sejak muda, sejak kecil tidak ada lagi cinta pada tanah air kita, maka tidak akan ada anak yang sekolah. Tidak akan terlaksana pembelajaran di sekolah, kan gitu ya. Enak di rumah bermalas-malasan gitu. Jadi anak-anak, materi nanti tentang, kita awali dari cinta tanah air, kemudian kita lanjutkan dengan moderasi beragama. Sekarang saya ingin menentukan pembuatan pembelajaran berbasis PBL. Apa itu? Problem Based Learning. Jadi saya nanti akan membuat kelompok ya. Buat kelompok itu saya bagi menjadi, kelas ini saya bagi menjadi 3. Saya berikan tugas untuk mencari barcode tadi. Mencari barcode, yang mana barcode itu adalah isinya pertanyaan. Paham sampai di sini? Jadi siapkan gadget. Tadi belum saya berikan link ya. Yang pertama nanti akan saya berikan materi, kemudian yang kedua nanti saya akan membagikan barcode tadi. Tugas yang berikutnya yang terakhir adalah membuat poster, gitu ya. Baik anak-anak, silakan dibuka link yang saya berikan. Sudah masuk? Grup yang mana? Udah masuk belum?
Baik, anak-anakku sekalian, link yang tadi Ibu bagikan mohon untuk bisa dibuka atau bisa menyaksikan di layar yang akan Ibu bagikan sekarang. Bisa disimak dengan baik. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Tolong disimak dengan baik materi kita tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Oke, materi kita pada pagi hari ini yakni tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini juga ini, yang pertama kita akan menganalisis nilai-nilai cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang kedua, kita akan memecahkan studi kasus nyata tentang penerapan cinta tanah air dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Ya, cinta tanah air adalah sebuah ungkapan yang berarti kecintaan kita pada negeri tempat kita menjalani kehidupan dari lahir hingga akhir hayat. Cinta tanah air adalah perasaan kasih sayang dan kesetiaan terhadap negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, yakni negara Indonesia. Nilai yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan bisa dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, kita memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta turut serta dalam pembangunan negara. Yang kedua, semangat nasionalisme kita harus tinggi nih. Kita harus bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, kita bisa melestarikan nilai-nilai budaya bangsa sebagai identitas nasional. Dan yang terakhir, kita bersedia membela negara dari segala ancaman. Selanjutnya, moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Ya, moderasi beragama adalah sikap tengah-tengah dalam beragama yang menjunjung tinggi nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi kita tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Kita harus bisa menempatkan sesuatu ini di tengah-tengah. Ya. Bagaimana anak? Sudah paham materi tentang moderasi beragama dan toleransi? Sudah ada gambaran tentang toleransi? Sedikit gambaran tentang toleransi, sedikit gambaran ya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan pembelajaran dengan PBL. PBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kalian semua akan saya beri masalah. Masalah itu untuk kalian selesaikan. Yang mana masalah itu saya sudah berikan barcode yang ada di sekitar ruangan ini. Teman-teman yang terbagi di dalam kelompok, nanti silahkan mempertanggungjawabkan satu kelompoknya dengan baik untuk dilakukan kerjasama, mendiskusikan permasalahan sehingga hasilnya nanti akan kita bahas secara bersama, gitu ya. Sudah paham? Paham ya? Ya, sekali lagi, anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian saya perintahkan untuk mencari barcode yang ada di sekitar kita. Silakan semuanya berdiri membentuk kelompok masing-masing terlebih dahulu. Baik anak-anak, setelah saya bagi menjadi 3 kelompok, ini perlu diperhatikan kalian. Saya akan membagikan terlebih dahulu, ini adalah soal yang nanti berada di QR code, kode yang tertempel tadi harus ditulis di sini. Kemudian saya minta jawabannya harus ditulis di kertas putih. Ini kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Kelompok 1 ada? Kelompok 1, silakan. Kelompok 3, silakan ke depan. Ingat, kertas kuning itu adalah soal yang harus kalian isi di situ dan untuk kalian diskusikan dengan teman-teman, gitu ya. Anak-anak, setelah kalian menemukan QR code nanti, saya hanya memberi waktu tidak banyak. Saya beri waktu 20 menit sekaligus diskusi dan jawabannya. Dimulai dari sekarang.
Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya minta masing-masing kelompok untuk mengirimkan delegasinya satu orang saja melaporkan hasil dari diskusinya tadi. Silakan kelompok 1, angkat tangan yang mewakili. Kelompok 2, angkat tangan. Oke, baik. Kelompok 3, angkat tangan. Silakan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan ke depan. Kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? Kelompok 3-nya? Kita dimulai untuk dilakukan presentasi. Silakan, Mbak. Dari kelompok 2, soalnya adalah bagaimana konsep cinta tanah air menurut sudut pandang Islam. Oke, bagaimana? Bahwa mencintai tanah air bukan karena tabiat, tetapi juga lahir bentuk dari keimanan kita. Dan dapat disimpulkan bahwa rasa cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari hati sesuai dari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Oke, bagus sekali. Kita berikan applause untuk kelompok 2. Ya, dilanjutkan kelompok berikutnya. Dari kelompok 1, soalnya sebutkan wujud cinta tanah air sebagai seorang pelajar. 1. Melaksanakan upacara bendera, mengerjakan tugas piket dan kerja bakti sekolah. 3. Belajar dengan tekun. 4. Menghormati dan menghargai guru ketika menjelaskan. Menjelaskan. Oke, bagus sekali. Berikan applause untuk kelompok berikutnya. Oke, terakhir silakan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Dari kelompok 1, soalnya apa yang kamu ketahui tentang cinta tanah air? Jelaskan. Cinta tanah air merupakan perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang ditunjukkan oleh seseorang kepada tanah airnya. Oke, cukup. Berikan applause untuk teman-teman kita yang sudah maju ke depan. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih anak-anakku. Kita sudah menyelesaikan QR yang saya bagikan tadi ya. Nggak susah kan mencari kode-kode di sekitar kelas kita ya? Tidak susah. Dan jawabannya juga sudah bagus semuanya. Baik anak-anak, hanya ingin mengulas saja tentang toleransi dan moderasi beragama. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kita. Apakah hubul waton minal iman tadi? Apa sih hubul waton minal iman tadi? Hubul waton minal iman tadi? Iya, itu hanya sebuah slogan ya. Iya, sebuah slogan. Wujud cinta tanah air sebagai seorang pelajar. Gimana? Mengikuti upacara bendera, terus kemudian rajin belajar, memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, itu wujud nasionalisme. Pertanyaan terakhir dari Bu Umi. Bisakah antara nasionalisme dengan cinta tanah air itu dipisahkan? Kenapa tidak bisa? Karena agama mengajarkan tentang apa? Nasionalisme. Oke. Yang berikutnya tentang moderasi beragama anak-anak. Baik anak-anak, untuk yang proyek yang kedua, ini saya akan memberikan LKPD. Apa LKPD itu? LKPD itu apa? Ya, LKPD yang terkait dengan moderasi beragama, ini saya ambil tema tentang toleransi. Jadi kalian nanti akan membuat poster tentang toleransi. Temanya bebas, ya. Temanya toleransi. Judul yang kalian berikan nanti bebas, bisa apa saja gitu ya. Saya berikan LKPD sekarang. Kalian membuat poster yang semenarik mungkin gitu ya. Ya, bisa dibagikan ke sebelahnya. Sudah anak-anak? Sudah. Ini yang
Silakan bisa dibagikan ke sebelahnya. Apa tugasnya kedua ini? Ya, dalam masih tentang moderasi beragama, anak-anak harus membuat poster semenarik mungkin. Temanya tentang toleransi beragama. Saya berikan waktu 20 menit untuk membuat sketsa. Silakan diselesaikan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, silakan diselesaikan dengan kurun waktu 20 menit. Oke, baik anak-anak, ternyata kalian luar biasa. Hasil dari karya kalian ini meskipun belum ada warna ya, memang proyek ini tidak bisa sekali selesai, harus butuh durasi waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek ini, pembuatan poster ini. Tapi saya lihat gambarnya sudah bagus ini. Ini gambar yang pertama menjunjung tinggi tentang toleransi, bahwa toleransi itu indah. Ini sketsanya sudah bagus sekali. Ada beberapa gambar tentang moderasi umat beragama di depan ini. Ini pun juga sama ini ya, sebagai simbol-simbol umat beragama. Ada umat Muslim, ada umat Nasrani, Hindu, Buddha dan seterusnya. Belum ada warnanya. Dan ini lumayan sudah mulai berwarna. Ini cukup luar biasa. Wah, hebat kalian semua. Mari berikan applause untuk kita hari ini. Anak-anak, tibalah kita di penghujung pertemuan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tadi kita membahas tentang dua hal ya. Yang pertama membahas tentang apa tadi? Cinta tanah air. Yang kedua tentang moderasi beragama. Kalau yang cinta tanah air kita sudah menyelesaikan tugas QR code tadi. Yang kedua tentang moderasi beragama dengan membuat poster. Anak-anak, tentang cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara cinta tanah air dan keimanan. Sebagaimana slogan sudah dijunjung tinggi, hubbul watan minal iman. Anak-anak pernah tahu kisahnya Rasulullah sendiri dalam mencontohkan cintanya terhadap tanah air di kota kelahirannya, mana? Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pada saat itu diusir oleh kaum kafir Quraisy sehingga lari menuju ke Madinah. Ke Madinah diterima dengan baik, namun apa yang terjadi? Rasulullah kembali ke Mekah. Ini merupakan wujud cinta tanah air. Dua kota ini merupakan kota yang sangat dicintai Rasulullah. Itu tentang cinta tanah air.
Itulah yang harus kita tiru anak-anak. Yang kedua tentang moderasi beragama. Apa moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu sikap tawasud. Tawasud itu berarti melakukan tawasud itu berada di tengah-tengah. Sikap yang tidak terlalu ekstrim, berada di tengah-tengah. Beragama itu tidak perlu terlalu ekstrim, tidak. Jadi harus di tengah-tengah. Dalam beragama dengan cara memegang teguh apa yang disebut dengan toleransi. Sudah cukup pembelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan? Kita cukupkan hari ini ya. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa bab yang berikutnya dilakukan literasi di rumah terlebih dahulu. Anak-anak silakan untuk satu orang kita akhiri dengan doa penutup. Saya persilakan satu orang untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.